kita akan mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ini umum, baik masalah keduniaan atau masalah keagamaan. Kita mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ada orang nang kada ahli jadi imam, hendak jadi imam, kita cegah. Ini termasuk buah keimanan kepada Al-Mani. Wasallim ya salam ala nabi ghairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mani' al-muqsitil jami' ad-dharrin nafi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wasi' wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin al-qawi wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitin nabi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. At-tis'un min asma'illah al-husna al-mani'. Yang ke-90 daripada nama-nama Allah al-husna, yaitu al-mani'. Huwa alladhi yamna'u wusula syai'in ila ghairi ma quddira lahu minal manafi'i wal madarrat. Al-mani' itu adalah yang menegah sampainya sesuatu kepada bukan yang ditakdirkan baginya daripada manfaat dan mudarat. Al-mani' yang maha menegah. Artinya menegah sesuatu sampai kepada yang bukan ditakdirkan baginya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menegahnya. Baik itu yang manfaat atau yang mudarat. Kalau yang manfaat itu bukan ditakdirkan untuk kita, maka itu kada akan sampai kepada kita, ditegah oleh Allah, al-mani'. Atau mudarat itu bukan ditakdirkan untuk kita, kada akan sampai kepada kita karena ditegah oleh Allah, al-mani'. Para muhibbin rahimakumullah, rizki contohnya termasuk manafi', manfaat. Rizki yang tidak ditakdirkan Allah untuk kita, kada akan bisa sampai kepada kita. Walaupun kita berusaha mati-matian, berusaha habis-habisan, tapi rezeki itu bukan ditakdirkan untuk kita, ditegah oleh Allah untuk sampai kepada kita. Walaupun andai kata nasi iwak nang sudah ada di hadapan kita, tapi itu bukan takdirnya milik kita. Allah menegah sampai kepada kita. Demikian pula yang lainnya, walaupun sudah sampai di muka rumah orang mahatari, tapi itu bukan takdirnya milik kita, Allah tegah untuk sampai kepada kita. Nah, ini artinya al-mani', Allah maha menegah. Termasuk juga manafi' adalah jodoh. Kalau itu ditakdirkan oleh Allah bukan jodoh kita, bagaimanapun usaha kita untuk memperolehnya, tetap kada akan bisa sampai kepada kita karena ditegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
melamar sudah, ma'atar penglarang sudah, betunangan lagi, berhuruf cincin sudah. Nah, begitu harinya batal, ada halangannya. Kenapa? Karena Allah menegah ini, karena itu bukan ditakdirkan jodohnya. Nah, jadi al-mani', Allah yang maha menegah. Jadi jangan beranggapan, jangan beralasan, jangan kita meniwas, wah itu gara-garanya maka ini gagal, jangan. Ini Allah yang menegah, karena itu bukan takdir kita. Al-mani'. Rezeki kada datang kepada kita padahal kita sudah berusaha, gagal, jangan kita meniwas menyalahkan makhluk Allah. Itu Allah yang menegah, karena itu bukan takdirnya untuk kita. Nah, al-mani'. Demikian pula mudarat. Bagaimanapun orang akan mengganggu kita, bagaimanapun orang akan menyakiti kita, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, Allah tegah semua. Itu kada akan bisa sampai kepada kita. Nah, ini al-mani'. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu beliau ditawari oleh sahabat-sahabatnya, wahai Imam Ali, kami ingin menjaga engkau karena sekarang banyak orang-orang yang ingin membinasakan engkau. Jadi sekarang kami perlu menjaga engkau daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Imam Ali menjawab, kalau kalian menjaga aku daripada sesuatu yang bukan ditakdirkan Allah untukku, itu Allah sudah maha menegah. Tapi kalau kalian ini menjaga aku daripada hal yang ditakdirkan kepada aku, kalian tidak akan bisa mencegahnya. Jadi kada usah aku dijaga, kada usah aku dibikin, kada usah pakai bodyguard. Nah, itu Imam Ali karramallahu wajhah. Al-mu'min bismillahil mani' ayyamna'a syai'an li ghairi ahli. Kita sudah mengetahui makna al-mani', yang maha menegah. Bila kita beriman dengan nama Allah al-mani' itu, maka kita akan mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Kita akan mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ini umum, baik masalah keduniaan atau masalah keagamaan. Kita mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ada orang nang kada ahli jadi imam, hendak jadi imam, kita cegah. Ini termasuk buah keimanan kepada al-mani'. Nah, secara khusus orang yang beriman kepada nama Allah al-mani' itu adalah ayyamna'a ilman khafiyan li ghairi ahli, bahwa dia mencegah ilmu bagi yang bukan ahlinya. Maksudnya apa? Fala yulqi ilman ila man lam yablughu aqluh. Dia tidak menyampaikan satu ilmu, dia mencegah satu ilmu kepada orang yang belum sampai akalnya. Nah, ini pengertiannya al-mani' secara khusus. Dia mencegah ilmu kepada orang yang dianggap belum paham, belum sampai akalnya untuk mencerna ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim." Kami para nabi diperintahkan menempatkan manusia itu sesuai tempatnya. Dan kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Nah, jadi ini seorang yang punya ilmu, dia tidak menyampaikan sembarang ilmu. Dia tidak menyampaikan semua ilmu kepada semua orang. Nah, keimanannya kepada al-jami'
memilih ini ilmu yang mana yang patut disampaikan. Apakah ini sudah bisa mereka cerna dengan akal mereka? Apakah ilmu ini kalau disampaikan kadang akan menimbulkan fitnah, pertengkaran di tengah-tengah mereka? Nah, inilah gunanya al-mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ma ahadun yuhaddisu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidak ada satu orang yang menghadiskan kepada satu kaum dengan satu hadis yang kaum itu tidak sampai akalnya mencerna itu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Akan terjadi fitnah. Ilmu-ilmu yang sifatnya samar, ilmu-ilmu yang sifatnya halus, itu kada bisa dibuka di tengah semua golongan manusia, karena akal mereka kada sama, tanggapan mereka terhadap ilmu itu kada sama. Akhirnya kena apa? Terjadi fitnah di antara mereka. Imam Ghazali mengatakan, fala yambagi ayyubshiyal alim kullama ya'lam ila kulli ahad. Tidaklah pantas seseorang yang alim itu menyebarkan tiap-tiap yang ia ketahui kepada tiap-tiap orang. Jadi bukan semua ilmu itu gunanya untuk semua orang, bukan. Tapi kita lihat keadaannya, situasinya, apakah cocok ilmu ini disampaikan kepada mereka atau kada. Bila keadaannya kada mengizinkan, maka almani kita cegah menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah, ini almani. Umpamanya di kampung kita ini orang yang biasa mengamalkan amaliyah kunut umpamanya. Di kampung sini orang biasa mati betalkin. Di kampung sini orang biasa mahaul. Kita mantang-mantang berisi ilmu banyak, nah, ilmu lalu sampaikan kepada mereka. Talqin itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah, tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Nah, ini apa? Ini ngarannya kada menghayati makna daripada nama Allah Al-Mani. Yang disampaikannya di tengah-tengah orang yang sembahyang tarawih 20 rakaat, di sini kampung sini orang betalkin, di sini orang bakunut. Sekali membaca kitab yang dibaca kitab yang mengatakan kunut itu bid'ah, talqin itu bid'ah. Nah, ini orang yang kada memahami sepenuhnya makna daripada nama Allah Al-Mani itu. Lain di kampung sini orangnya orang sembahyang tarawih 8 rakaat. Di sini orang nang mati kada betalkin. Ayo aja bahas masalah itu, sesuaikan akan keadaan kaumnya, keadaan mereka itu. Di sini orang membaca biasa sembahyang hajat, membaca salawat kamilah. Kalau datang-datang salawat kamilah syirik. Nah, ini kada memahami tentang makna al-mani. Orang yang membaca salawat kamilah itu dikatakan syirik. Jakanya di kampungnya itu orang nang sudah kada katuju lawan macam itu, nah ayuha dikupas masalah itu. Terjadi apa kena? Terjadi fitnah. Nah, terjadi saling tuduh menuduh, terjadi saling ijik maijik, saling huwal mahuwal. Iya, ujar Nabi tadi apa? Illa kana fitnatan ala ba'dihim, melainkan jadi fitnah di tengah-tengah mereka. Jadi kada semua ilmu itu baik disampaikan kepada semua umat. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, innaha huna la'uluman jammah law wajadtu laha hamalah. Ujar Sayyidina Ali sambil menunjuk ke dada Sidin. Ujar Sidin, di sini banyak ilmu-ilmu. Seandainya aku ada menemui orang yang bisa menerima, aku berikan ilmu-ilmu itu. Berarti ada ilmu yang tidak bisa diberikan kepada semua golongan, kepada semua pihak.
Shahibur Ratib mengatakan, laisa kullu haqqin yukal wa likulli maqamir rijal. Bukan setiap yang benar itu bagus disampaikan. Bukan setiap yang benar itu patut disampaikan. Tapi bagi tiap-tiap makam itu ada orang-orangnya yang patut disampaikan kepada mereka. Nah, inilah artinya al-mani', dia mencegah dirinya untuk menyampaikan ilmu kepada yang tidak sampai akal mereka untuk mencerna ilmu itu. Kalau kita di tengah-tengah umpamanya mahasiswa, di tengah-tengah santri nang senior, nah kita kisahkan ini talqin menurut ini bid'ah, menurut ini kada, menurut ini syirik, menurut ini itu kan jadi masalah. Kalau di tengah orang-orang kampung, menambahi pikiran-pikiran mereka, menambahi pikiran. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah buah keimanan kita kepada al-mani', bahwa Allah itu maha menegah. Kita tegah diri kita daripada menyampaikan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, buah keimanan kepada al-mani' itu wa ayyamna nafsahu amma nuhiya anhu, bahwa dia menegah dirinya daripada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman penuh kepada nama Allah al-mani', dia mampu menegah dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ba'dus salaf berkata, aslul ma'siyah salah satu. Ini kalau kita hendak menegah diri kita daripada maksiat, maksiat mana yang utama kita tegah? Karena kita kada sunyi daripada maksiat, dan kada semacam maksiat yang kita lakukan. Dari sekian banyak macam maksiat itu, yang mana yang terlebih dahulu menjadi pokok perhatian kita untuk dijauhi? Ba'du salaf berkata, aslul ma'siyah salasa. Pokok maksiat itu ada 3. Ini induknya dan tutuhaknya maksiat. Yang pertama al-kibir, adalah sombong. Ini maksiat paling tua. Pertama-tama dilakukan oleh iblis. Di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang, lebih daripada 40 kali Al-Quran itu berulang-ulang menyebutkan tentang bahayanya takabur. Takabur. Yang kedua, maksiat yang merupakan induknya adalah al-hirs, tamak. Inilah Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena sifat hirs ini, sifat tamak ini. Bayangkan, di surga itu ada mungkin jutaan buah macamnya, bisa lebih. Dan Adam dan Hawa ini dibolehkan oleh Allah memakan seluruh buah di surga kecuali sabuting buah nang kada boleh. Jutaan lainnya itu boleh, cuma semacam nang kada boleh. Tapi karena hiris, karena tamak ini, kapingin juga merasa yang sebuting ini kayak apa rasanya nang kada boleh ini. Ini maksiat tertua kedua sesudah sombong. Maksiat yang ketiga adalah al-hasad, iri dengki. Ini maksiat bumi yang pertama. Kalau sombong, tamak itu maksiat langit tadi. Kalau maksiat di bumi ini yang paling tua adalah hasad, dengkinya Qabil kepada dangsanaknya Habil. Nah, jadi 3 macam dosa inilah yang lebih kita perhatikan, yang lebih kita dahulukan untuk diperbaiki, diobati daripada dosa-dosa yang lainnya. Para muhibbin rahimakumullah, pertama al-kibir, sombong. Maksud sombong di sini apa artinya? Ru'yatu nafsih fauqal ghair,
Dia melihat dirinya itu lebih dari orang lain. Nah, ngapa kan lebihnya? Melihat diri sendiri lebih daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang, lebih alim daripada orang lain, lebih ahli ibadah daripada orang lain, lebih wara daripada orang lain, lebih zuhud daripada orang lain. Kalau sudah dalam hati kita ada sedemikian rupa terlintas bahwa kita lebih daripada orang lain, berarti kita ada penyakit sombong. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibir. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Maksudnya tidak masuk surga kecuali sesudah dihisab dan disiksa. Nah, kenapa sifat sombong ini begitu keras ancamannya? Kenapa sifat sombong ini, dosa maksiat nangarannya sombong ini dianggap induk maksiat? Imam Ghazali menerangkan bahwa orang yang bersifat sombong itu, pertama, la yaqdiru ala tarkil hikib. Orang yang punya sifat sombong, dia tidak mampu meninggalkan dendam. Orang yang sombong itu pendendam. Ini merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih hebat. Lalu kalau ada orang menggangguinya, ada orang menyakitinya, ada orang yang meremehkannya, dia dendam. Orang yang sombong itu la yaqdiru ala tarkil kidib. Orang yang sombong itu tidak mampu meninggalkan dusta untuk mempertahankan kesombongannya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Ada tangan kanannya baik, tangan kanannya sehat, tapi makan dengan tangan kiri. Rasulullah melihat, ditegur oleh Rasulullah, hai fulan, engkau makan dengan tangan kanan. Karena dia sombong, dia mengatakan, hai Rasulullah, tangan kanan ulun sakit. Tangan kanan ulun sakit. Padahal ada, cuma karenanya sombong, malu ditegur, lalu beralasan, oleh Rasulullah, tangan kanan ulun sakit. Akhirnya mulai saat itu sakit sampai ia mati, kada kau menggerakkan lagi. Mendustai Rasulullah. Nah, orang yang sombong itu kada bisa meninggalkan dusta. La yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang yang sifat sombong itu kada bisa meninggalkan marah. Kalau kada pemarah, kada sombong orangnya. Orang sombong itu mesti pemarah. Sedikit sarik, sedikit sarik. Padahal menahan marah itu merupakan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong lagi la yaqdiru ala tarkil hasad. Orang yang sombong itu tidak bisa dia meninggalkan iri dengki. Kenapa? Karena dia merasa lebih daripada orang lain. Ternyata ada orang lain yang lebih daripada inya. Otomatis dia iri dengki, hasad. Orang yang sombong la yaqdiru ala nushil latif. Orang yang sombong tidak bisa memberikan nasihat dengan lemah lembut, kasar memberikan nasihat. Itu orang yang sombong. Orang yang sombong la yaqdiru ala qabul nushil ghair. Orang yang sombong tidak bisa menerima nasihat orang lain. Itu akibat kesombongan. Orang yang sombong la yaslam minal izra bin nas. Orang yang sombong itu tidak selamat daripada meremehkan manusia, menghinakan manusia, mengejek manusia, karena dia merasa lebih daripada orang lain. Orang yang sombong la yaslamu ala tazkiyatin nafsi. Orang yang sombong itu tidak bisa selamat daripada merasa dirinya bersih, merasa dirinya paling ahli ibadah, merasa dirinya paling takwa kepada Allah,
merasa dirinya paling takut kepada Allah, orang lain semuaan rusak. Ini orang yang sombong. Dan lagi orang yang sombong itu yanza'u sifat Rabb jalla jalaluh, dia merebut sifat Tuhan jalla jalaluh. Wa ghairi dzalik, dan banyak lagi akibat-akibat orang yang sombong itu. Dan sifat sombong ini bisa masuk kepada siapa aja. Iblis, orang yang ribuan tahun beribadah kepada Allah. Dan iblis orang yang sangat alim, ilmu pengetahuan yang luas, dimasuki oleh sombong. Jadi sifat sombong bisa masuk kepada orang alim, bisa masuk kepada orang dagang, masuk kepada siapa aja. Sifat sombong ini bisa masuk. Dan yang lebih rintan dimasuki sifat sombong ini adalah antara lain orang-orang yang talabatul ilm, orang-orang yang penuntut ilmu agama. Nah, merasa sudah diri mengaji seminggu 4-5 kali, kitab di tangan. Kalau merasa aku lebih baik pada orang lain sudah rusak semua anwah ini. Nah, itu. Jadi rintan orang yang menuntut ilmu itu adalah dimasuki sifat sombong, merasa dirinya lah sudah yang paling takwa, paling ahli ibadah. Hanya 2-3 tahun mengaji kitab Malayu dan dikaji pulang. Ini orang yang sifat sombong rintan masuk kepada muta'alim, orang-orang yang penuntut ilmu agama. Nah, yang kedua, induk daripada dosa yang mesti kita tegah daripada diri kita adalah al-hirs, tamak. Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu min salas, berlindunglah engkau daripada 3 perkara, salah satunya min tama'in, daripada tamak. Nah, apa arti tamak itu? Tamak itu artinya adalah merasa apa yang dimiliki sekarang ini belum cukup. Lawanannya kana'ah. Orang kana'ah itu merasa sugih, sudah merasa nyaman, merasa senang, merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tamak lawanannya, tamak ini adalah orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Ya Nabi Adam tadi, jutaan buah nang boleh, cuma sebuting nang kada boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tamak ini kalau kita bisa menegahnya daripada diri kita, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Tapi kalau tamak ini kada bisa kita hilangkan daripada diri kita, yang terjadi apa? Akibat daripada orang tamak itu, pertama, nuksanul kail wal mizan wazira. Orang yang tamak itu mau mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Itu orang tamak. Nya berhujung rasa kada cukup, hujungannya 5.000, kainnya dikuranginya. Rasa kada cukup, berhujung salitar 1.000 rupiah, litarannya dikuranginya. Tamak. Akibat tamak mengurangi takaran, timbangan takaran. Wal khada. Akibat tamak dia bisa menipu. Asli berait pada dengan palsunya. Kitmanul aib, menyembunyikan kerusakan di dalam barang jual beli. Akibat tamak, akibat hendak bulihi. Al-ghulul, memakan, mengambil duit negara atau korupsi, itu akibat tamak. Orang yang korupsi itu gaji bukan inting. Korupsi itu penggaji 1 juta sebulan nggak ada. Orang-orang korupsi itu gaji sudah 10 juta sebulan gajinya. Tapi nya tamak kada cukup dengan gaji sedemikian itu. As-saraq, mencuri, akibat tamak. Wal ghasab, merampas, akibat tamak. Al-bukhul, kikir, akibat tamak. Kikir, kada wani ngurakan duit. Kenapa? Mengurangi yang ada, anak menambahi lagi. Al-kizib, orang tamak
mau berdusta, orang tamak. Al-matal, mucil, ditagih hutang nang menagih nang supan, nang menagih nang mahutangi nang supan menagih, tapaling sudah jadi tapaling, musiknya nang bahutang nang supan nih katanya nang menagih nang supan, karencakan ditagih, udah motor ada BIC, kabun banyak BIC, ini nang mucil ini tamak. Nah jadi akibat tamak itu khianat, mudahanah itu ngalih menegur inya, khawatir kalau kena kada dibentuknya lagi. Ini orang tamak, khawatir menegur inya kesalahannya, khawatir meluruskan inya karena kalau kena aku kada dibentuknya lagi. Makanya kalau kita selamat dari sifat tamak ini, berbagai macam sifat positif yang baik kita dapatkan. Wa ghairi dzalik, dan banyak lagi yang lain pada itu. Yang ketiga, induk daripada kejahatan yang mesti kita tegah daripada diri kita itu adalah al-hasad, iri dengki. Ini yang pertama Qabil mengeluarkan. Maksud iri dengki itu macam apa? Nang dilarang agama nih, karahatun ni'mah lil ghair wa hubbu zawaliha anhu. Kita kada senang saudara kita itu dapat satu kenyamanan, dapat satu kesenangan, kita kada nyaman dan kita kepingin kesenangan itu hilang daripadanya, nikmat itu hilang daripadanya. Nah itu ngarannya adalah hasad. Kita benci kawan kita itu dapat nikmat dan kita kepingin bahwa nikmat itu hilang daripada saudaranya. Ini iri dengki. Kalau ada usaha kita ingin menyamai kawan kita tapi kada ingin hilang nikmat daripadanya, itu bukan iri dengki ngarannya. Itu ghibtah. Kawan kita berusaha maju, kita kepingin kayak ingin turuti gaya-gayanya berusaha juga. Tapi di hati kada ada kepingin inya rugi, inya bangkrut, kada ada. Nah itu kada jadi masalah. Hasad ini adalah kada senang orang nyaman dan berusaha dan menyukai hilang kenyamanan dari saudaranya. Nah itu hasad. Apa akibatnya kalau kita hasad ini? Kalau kita iri dengki umpamanya lawan si fulan, akibatnya apa? Maka dianggap ini merupakan induknya maksiat. Satu, kalau kita ini hasad, iradatu syarr alal ghair. Kita menghendaki kejahatan kepada orang lain. Kita menghendaki orang lain yang didengki itu celaka. Kita menghendaki orang lain yang didengki itu rugi. Kita menghendaki orang yang didengki itu dapat bala musibah. Samuan itu kata yang baiknya. Iradatus syarr alal ghair, menghendaki orang lain itu jahat. Padahal hari-hari berdoa, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, ampuni orang muslimin dan muslimat. Ini berdoa hari-hari. Tapi nyatanya seorang kepada muslimin dan muslimat menghendaki mereka jahat. Akibat iri dengki. Kisah yang masyhur daripada Rasulullah SAW. Beliau dudukan di tengah-tengah sahabat. Menjadi Nabi satu umat lagi datang orang ahli surga. Ada kan kisah itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Oh sahabat cengangan, oh ini ke orang ahli surga. 3 hari Nabi kita mengatakan demikian. Begitu Nabi kita duduk, Nabi satu umat lagi datang orang ahli surga. Kadilawas datang orangnya. Jadi sahabat yang lain ini mengintip mengapa ibadahnya orang ini sampai dikatakan Nabi ahli surga. Nah, Abdullah bin Amr bermalam di wadah orang tadi 3 malam berturut-turut mengintip mengapa ibadahnya. Sekalinya kada beribadah apa, malam guring kayak orang banyak aja. Siang kada puasa, malam kada berjaga.
sampai 3 hari mengintip nakaka itu aja gawiannya. Batakun na pagara ikam ni amalan adakah? Sampai Nabi mengatakan ikam ni ahli surga. Ujar si laki-laki tadi, tidak ada amalan seperti yang selain yang engkau lihat itu. Cuma sebuting, aku kada pernah berkehendak atau menghendaki orang muslimin itu jahat. Nah, itu aja amalannya. Kada kepingin orang muslimin itu siapapun jahat. Kada kepingin siapapun orang muslimin itu dapat bala. Kada kepingin orang muslim itu siapa juga pun jatuh bangkrut, kada kepingin. Kepinginnya orang muslimin itu sugih, kaya, ahli ibadah, bahagia. Nah, itu yang dikepingininya. Ini orang ahli jannah, ahli surga. Kalau orang iri dengki, kalau orang jam itu kada kawa. Sebuting. Yang kedua, syamata. Syamata ini apa artinya? Dia gembira kalau orang yang didengkiinya itu dapat musibah. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau kawan kita dapat musibah, kita pun menampakkan kesedihan. Ini ada. Itu akibat dengki. Yang ketiga, orang yang dengki ini hubbu ghibatil mahsud. Dia suka menggibah orang yang didengkiinya. Itu sudah nyata. Wal buhtaniha wa buhtanihi, dan suka memfitnah orang yang diiriinya itu. Tajassus, suka mencari tahu tentang orang yang didengkiinya ini. Suka mencari tahu, tajassus, diperhatikan gerak-geriknya. Kemudian Quran mengatakan wala tajassasu, jangan kamu suka mengintai-intai orang Islam. Jangan hendak mencari-cari kesalahan orang Islam. Kalau orang dengki itu gawiannya sudah mengintai. Kalau ada salah nang apa? Akibat dengki lagi apa? Su'uzzan, buruk sangka. Dan yang paling berat akibat dengki ini adalah adamur ridha bi qada'illahi ta'ala. Dia sebenarnya tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Al-Mani', kita tegah diri kita dari apa? Terutama dari 3 macam tadi. Dari sifat sombong, yang kedua dari sifat tamak, yang ketiga dari sifat iri dengki. Kalau 3 perkara itu kita kau menegah dalam diri kita, ratusan macam sifat-sifat yang baik akan datang kepada diri kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang ke-91 di antara Asmaul Husna adalah Ad-Dar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, kesehatan dalam takwa dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله
لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما